Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, hari Rabu 10 Juni 2020, kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan yang akan menjadi pedoman kita untuk menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Sebelumnya itu, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, saat ini kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Terkhusus pada saat ini Tuhan, kami masih Tuhan perkenankan, Tuhan akan mendengarkan sebagian besar daripada firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa kiranya firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama, bisa menjadi pedoman bagi kami untuk menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal 7 ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Matius pasal 7 ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima, dengan judul perikop hal menghakimi. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu,' padahal ada balok dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pasal 7 ini merupakan lanjutan sekaligus kesimpulan dari khotbah Yesus di bukit yang berisi tentang tuntutan untuk dipraktekkan agar segala perilaku kita benar, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Dalam ayat ini, Yesus mengajarkan bagaimana harus menjaga perilaku menyangkut kesalahan-kesalahan orang lain. Ungkapan-ungkapan yang diungkapkan oleh Yesus dimaksudkan sebagai teguran bagi para ahli Taurat dan orang Farisi pada saat itu, yang sangat kaku dan keras, seakan-akan paling berkuasa, dan sudah menjalankan seluruh hukum Taurat dengan benar. Dalam ayat 1 hingga ayatnya yang kedua, itu merupakan peringatan untuk tidak menghakimi orang lain. Ya, menghakimi di sini, dalam bahasa aslinya itu krino, lebih diartikan sebagai menilai, menganggap, menyatakan, menetapkan atau memutuskan sesuatu hal atau seseorang itu salah. Namun pertanyaannya Bapak Ibu Saudara adalah, apakah jangan menghakimi dalam ayat ini berarti tidak boleh sama sekali? Atau sama sekali jangan menyatakan bahwa seseorang atau suatu hal itu salah? Ataukah larangan ini justru berkaitan dengan latar belakang keadaan tertentu? Bapak Ibu Saudara, kata-kata Yesus dalam bagian ini sebenarnya memiliki hubungan dengan apa yang disebut dengan ukuran menghakimi. Pada masa itu, di mana di pasar-pasar orang biasanya menukarkan barangnya dengan barang yang lain yang dianggap
memiliki nilai yang sama atau sebanding. Dengan pemahaman bahwa apa yang diberi harus sebanding dengan apa yang diterima. Dan pemahaman ini kemudian juga dipahami dalam hal bagaimana seseorang harus menerima akibat dari perbuatannya. Dalam masa itu Bapak Ibu Saudara, jangan menghakimi bukanlah larangan mutlak. Untuk menghakimi atau menyatakan sesuatu atau seseorang sebagai pihak yang salah. Karena yang ditekankan dalam perikop ini adalah penilaian atau penghakiman itu harus dilakukan dengan alasan dan dasar yang tepat. Artinya bahwa jika seseorang salah, maka itu yang harus dikatakan bahwa dia salah. Sebaliknya, jika seseorang benar, maka ia harus dinyatakan benar. Jadi yang dilarang di sini Bapak Ibu Saudara adalah sikap atau penilaian yang tidak sesuai dengan fakta atau terkadang melebih-lebihkan. Sehingga inilah alasan Yesus menyatakan dalam ayatnya yang kedua bahwa ukuran yang kamu pakai untuk mengukur dan akan digunakan juga untuk mengukur kepadamu. Artinya, sebelum seseorang menghakimi atau menilai sesuatu atau seseorang, ia harus terlebih dahulu memastikan dengan jelas alasan atau dasar penghakiman atau penilaian tersebut. Dan seseorang yang memberikan penilaian itu juga harus terlebih dahulu memeriksa dirinya sendiri. Apakah dia lepas dari apa yang mau dia koreksi atau evaluasi dari orang lain? Ketika kita membaca ayat yang ketiga hingga ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara, di situ lebih jelas dinyatakan bahwa Yesus menggunakan perumpamaan, yaitu selumbar dan balok. Artinya bahwa orang yang suka menghakimi ibaratkan orang yang hanya mampu mengevaluasi orang lain tanpa terlebih dahulu mengevaluasi atau melihat apakah diri mereka sendiri lepas dari hal itu. Mereka menggunakan standar ganda dalam memberikan penilaian atau penghakiman terhadap orang lain, yaitu bisa dikatakan sangat teliti melihat kesalahan orang lain, tetapi terhadap diri mereka sendiri mereka tidak melihat bahwa mereka memiliki hal yang sama, bahkan mungkin lebih besar. Sehingga dikatakan bahwa orang-orang demikian bukanlah orang yang tepat untuk menghakimi orang lain. Bapak Ibu Saudara, dari perenungan kita saat ini, kita memahami bahwa jika seseorang salah, maka yang harus dilakukan adalah memberikan nasihat-nasihat yang seperlunya sesuai dengan tingkatan kesalahan yang dia lakukan. Yang pastinya dengan alasan dan dasar yang tepat. Atau berhati-hati untuk tidak menggunakan standar ganda, yaitu melihat kesalahan orang lain tetapi membenarkan kesalahan di dalam diri kita. Dengan demikian, kita akan mampu mengevaluasi orang lain, sekaligus juga mengevaluasi diri kita sendiri. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucapkan terima kasih untuk setiap pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan di mana kami bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu yang telah kami dengar
bisa benar-benar mengajarkan kami untuk tidak menghakimi orang lain atau menilai orang lain secara berlebihan, tetapi kami mampu untuk saling menasihati dan menegur dengan alasan dasar yang tepat ya Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan kami ke depan, kiranya Tuhan tetap ambil bagian di dalamnya, menuntun dan menyertai setiap kami, khususnya untuk setiap rencana-rencana kami ke depan, apapun itu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, jika di antara keluarga kami ada yang sakit, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati proses pemulihan, agar mereka bisa pulih dan di dalamnya nama Tuhan kami boleh puji dan permuliakan. Sepanjang aktivitas kami sepanjang hari ini ya Tuhan, hanya kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin.